Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari resumen yang berjudul Substansi dan Strategi Dakwah Khulafaur Rasyidin. Perkenalkan, nama saya Aulia Azmi dengan nomor absen 03. Perkenalkan, nama saya Maratul Nabia dari absen. Perkenalkan, nama saya Najwa Khadijah dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Meisa Afiza dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, absen 21. Perkenalkan, nama saya Murtika Syadina dari absen 22. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mengenal Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah tahun 573 Masehi. Dari keturunan Abi Tamim, suku bangsa Quraisy. Nama ayahnya Utsman bin Umar atau dikenal Abu Kufah. Nama ibunya Ummul Khair Salma bin Sa'd. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar bernama Abdullah Ka'bah atau Abdul Ka'ab. Setelah masuk Islam, nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Kufa At-Tamimi, dan Rasulullah menggantikan dengan nama Abu Bakar. Gelar As-Siddiq diberikan karena sifatnya yang selalu membenarkan segala hal yang datang dari Nabi Muhammad dengan kepercayaan tinggi. Contohnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjuangan Abu Bakar dalam menegakkan agama Islam sangat besar. Salah satunya beliau menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Abu Bakar memimpin umat hanya dalam kurun waktu 2 tahun lebih 3 bulan. Sehingga Abu Bakar Khulafaur Rasyidin dengan masa jabatan paling pendek. Di akhir hidupnya, beliau menderita sakit keras dan tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah bertepatan dengan 12 Agustus 634 Masehi, beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Angkatan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, terjadi perdebatan antara kaum Ansar dan Muhajirin mengenal siapa yang akan menggantikan beliau memimpin umat Islam. Abu Bakar mencoba menengahi perdebatan tersebut dan mengusulkan 2 nama sahabatnya, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kedua sahabat ini menolak dan mengatakan bahwa Abu Bakar yang harus menggantikan Rasulullah. Mereka beralasan bahwa Abu Bakar satu-satunya orang yang menyertai Rasulullah ketika bersembunyi dari kerajaan kaum Quraisy di dalam gua, dan orang yang diperintah Rasulullah menjadi imam salat ketika beliau sakit. Secara resmi, Abu Bakar menjadi orang pertama sebagai khalifah pertama tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Masa kekhalifahan Abu Bakar banyak terjadi kemurtadan di sebagian besar wilayah Jazirah Arab. Saat itu hanya penduduk Makkah dan Madinah yang beriman. Kemudian muncul beberapa golongan yang menonjol atau golongan yang tidak mau membayar zakat dan pengikut Nabi palsu. Nabi Muhammad, banyak suku Arab yang murtad atau keluar dari agama Islam. Penyebab pemurtadan mereka secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Kelompok pertama, mereka yang murtad melanggar syarat Islam.
dengan tidak mau membayar zakat. Kelompok kedua, mereka yang menolak ajaran Islam seluruhnya, dan muncul beberapa pendusta yang mengaku sebagai nabi dan membawa risalah kenabian sebagai risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Beberapa nabi palsu tersebut antara lain Tulaihah al-Asadi, Sajah binti al-Haris, Musailamah al-Kadzab, dan Aswad al-Anasi. Strategis dakwah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar bisa dikatakan sebagai masa paling damai. Kondisi kaum muslimin saat itu masih bersatu dan belum ada perpecahan internal parah. Beliau satu-satunya khalifah yang wafat secara wajar, bukan dibunuh orang sebagaimana 3 khalifah lain. Dalam memerintah, Abu Bakar menerapkan prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, tuntunan ketaatan rakyat, mewujudkan keadilan, serta pelaksanaan salat sebagai manifestasi dari iman dan takwa. Abu Bakar adalah pemimpin yang berjiwa terbuka, tidak anti kritik, demokratis, menjunjung tinggi asas keadilan, tegas, dan mengutamakan ketaatan terhadap Rasulullah dan Rasulnya di atas semua kepentingan yang bersifat duniawi. Masa pemerintahan kurang dari 3 tahun. Strategi serta kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq bidang agama. Ujian terberat yang dihadapi Abu Bakar diawali pemerintahan adalah kaum muslimin yang murtad, tidak mau mengeluarkan zakat, dan muncul para nabi palsu. Langkah Abu Bakar selanjutnya membuat kebijakan untuk menghimpun Al-Quran. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin pengumpulan Al-Quran. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Abu Bakar. Setelah beliau meninggal, mushaf tersebut disimpan Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan salah satu istri Rasulullah. Bidang pendidikan dari segi materi, pendidikan Islam terdiri atas pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Saat itu lembaga untuk belajar membaca dan menulis disebut dengan kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Lembaga pendidikan ini dijadikan sebagai benteng, tempat pertemuan lembaga pendidikan Islam, serta tempat salat berjamaah dan membaca Al-Quran. Bidang politik kenegaraan, Abu Bakar membuat pendelegasian terhadap tugas di Madinah ataupun daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan di Madinah. Ia mengangkat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Thabit sebagai katib atau sekretaris, dan Abu Ubaidah sebagai bendahara Baitullah. Para amir ini bertugas sebagai pemimpin eksekutif sekaligus pemimpin agama, seperti menjadi imam salat, pemimpin fatwa atau mufti. Selain itu, mereka juga berwenang menjadi hakim dan pelaksana tugas kepolisian. Berikut amir yang ditunjuk masa pemerintah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang pertama, Itab bin Asyid, amir untuk Makkah. 2. Utsman bin Abi al-As, amir untuk Taif. 3. Al-Muhajir bin Abi Umayyah, amir untuk San'a. 4. Zaid bin Labid, amir untuk Hadramaut. 5. Ya'la bin Ummah, amir untuk Khawlat. 6. Abu Musa al-Sya'ari, amir untuk Zubaid.
dan kelima. 7. Mu'az bin Jabal Amir untuk Al-Janat. 8. Jarir bin Abdul Amir untuk Najran. 9. Abdullah bin Syur Amir untuk Jarashi Al-Ula. 10. Al-Ula bin Al-Hadrami Amir untuk Bahrain dan Irak. Syam atau Syarjah dipercayakan kepada para pemimpin militer sebagai ulat al-amr. Umi Abu Bakar melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Pendapatan negara pada masa itu berasal dari zakat, infak, wakaf, sedekah, ganimah atau harta rampasan perang, fai atau harta rampasan bukan perang, jizyah atau pajak dari warga negara non-muslim. Semua pendapatan tersebut dikelola Baitulmal dan selanjutnya digunakan untuk gaji para pegawai negara, gaji tentara, dan orang yang berhak menerima berdasarkan Al-Quran. Bidang militer, selama pemerintah Abu Bakar berupaya mengorganisasikan pasukan untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan Islam. Kebijakan militer masa Abu Bakar ada dua, sebagai berikut. Kebijakan internal, bidang yudikatif. Fungsi kehakiman masa pemerintahan Abu Bakar dilaksanakan Umar bin Khattab. Selama pemerintahan beliau tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti untuk dipecahkan. Hal ini karena kemampuan dan sifat Umar sebagai hakim yang alim, adil, cerdas, dan tegas. B. Khalifah Umar bin Khattab. Selama memimpin kaum muslimin, Umar bin Khattab dikenal dekat dan perhatian terhadap kondisi umat. Ia tak gentar melawan musuh-musuh Islam hingga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Semasa Umar bin Khattab memerintah, kesejahteraan terjamin dan masyarakat dalam keadaan damai, tidak kekurangan suatu apapun. 1. Mengenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah tahun 584 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hamtamah bin Hashim. Garis keturunan Rasulullah SAW dan Umar bertemu pada Ka'ab bin Lu'ay. Ia dikenal sebagai seorang pemberani. Beliau tak pernah gentar dan pandai berkelahi. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan bertekuk lutut. Orang-orang menjulukinya dengan singa padang pasir. Umar juga merupakan orang yang cerdas dan cepat berpikir sehingga dijuluki Abu Sa'id. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab tidak suka dengan ajaran Islam. Akan tetapi, setelah memasuki Islam, Umar menjadi salah satu barisan terdepan dalam membela Islam. Umar masuk Islam setelah mendengar Fatimah dengan membaca Al-Quran surah Taha ayat 1-8. Umar bin Khattab memegang tampuk pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan, mulai tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Beliau wafat tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi tanggal 25 Zulhijjah setelah diserang Abu Lu'lu'ah. 2. Pengangkatan Umar bin Khattab. Tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslimin bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Beliau berpikir untuk menunjuk seorang pengganti dan meneruskan perjuangan menjadi khalifah. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Sebelum menentukan orang yang akan menjadi pengganti, Abu Bakar meminta penilaian dari beberapa sahabat mengenai Umar. Dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asir bin Hudayr al-Ansari, Sa'id bin Zaid, dan beberapa sahabat lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar.
Setelah semua sepakat mengenai Umar, Abu Bakar memanggil Utsman. Kepada Utsman, Abu Bakar mendikte sebuah wasiat yang isinya penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti. Setelah mendapat persetujuan dari para sahabat dan baiat dari semua anggota masyarakat lainnya, akhirnya Umar resmi menjadi khalifah. Umar bin Khattab. Hampir tidak ada fitnah yang mampu mengguncang kestabilan negara karena zaman Umar penuh keadilan. Akan tetapi, zaman ini juga tidak luput dari permasalahan. Berikut beberapa kesulitan yang dihadapi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, Khalid bin Walid yang bergelar Saifullah al-Maksud atau pedang Allah yang terbunuh. Dicopot jabatannya sebagai panglima besar kaum muslimin setelah takluknya wilayah Irak. Posisi Khalid sebagai panglima digantikan Abu Ubaidah bin Jarrah. B. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi musibah peceklik akhir tahun ke-18 Hijriah, tepatnya bulan Zulhijjah, dan berlangsung selama 9 bulan. Tahun ini disebut juga tahun Ramadan karena permukaan tanah menjadi hitam mengering akibat sedikitnya turun hujan hingga warnanya sama dengan ramat atau debu. 3. Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang tegas, pemberani, dan keras terangainya. Peranan Khalifah Umar dalam sejarah Islam pada masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya di samping kebijakan politiknya yang lain. Sebagai pewaris dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab meneruskan dan mengembangkan kebijakan yang telah dirintis. A. Bidang agama, Umar bin Khattab menetapkan perhitungan tahun baru Hijriah yang dimulai dari hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yaitu tanggal 16 Juli 622 Masehi. Saat itulah dimulai tahun Hijriah yang pertama. Kalender Hijriah ditetapkan dengan dimulai saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. B. Bidang politik kenegaraan, beliau menghargai semangat demokrasi dan persamaan hak dalam berpendapat. Secara umum, Umar bin Khattab melanjutkan kebijakan Abu Bakar dengan menata sistem administrasi pemerintahan negara. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syariah, Basrah, Kufah, Palestina, Yaman, dan Mesir. Dalam bidang struktur negara, Umar mengangkat beberapa dewan sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Hakim bertugas memutuskan perkara dan pemerintah harus tunduk pada keputusan. Yang kedua, Dewan Permusyawaratan para sahabat berfungsi untuk memberikan kesaksian dan pendapat dalam berbagai masalah yang timbul. Yang ketiga, Dewan Keuangan bertugas mengurusi masuk dan keluarnya keuangan Baitul Mal. Dan yang keempat, Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, Umar membentuk beberapa lembaga kemasyarakatan sebagai berikut. Yang pertama, Departemen Pajak atau Dewan Al-Kharaj. Yang kedua, Departemen Pekerjaan Umum atau Nazar Al-Nafi'at. Yang ketiga, Departemen Keuangan dan Ekonomi atau Baitul Mal. Yang keempat, Lembaga Kepolisian atau Dewan Al-Adas. Dan yang kelima, Lembaga Militer atau Dewan Al-Jun. C. Bidang sosial. Umar bin Khattab memberi perhatian, pelayanan, serta perlindungan terhadap ahlul zimah. Umar juga sangat memperhatikan keadaan sekitar, seperti kaum fakir, miskin, dan anak yatim piatu. D. Bidang ekonomi. Saat itu, Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal. Harta tersebut disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara, maupun berbagai kebutuhan umat lain. Yang pertama, Departemen Pelayaran Militer yang bertugas untuk
mendistribusikan dana bantuan kepada orang yang terlibat dalam peperangan. Yang kedua, Departemen Kehakiman dan Eksekutif yang bertanggung jawab atas pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Dan yang ketiga, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam yang bertugas mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarga serta guru dan juru dakwah. Yang keempat, Departemen Jaminan Sosial yang berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang menderita. Bidang hukum. Alam bidang hukum kada Umar bin Khattab menyusun sebuah risalah. Risalah tersebut masyhur dengan sebutan Dustur Umar atau Risalatul Qada. 1. Pendudukan lembaga peradilan di tengah masyarakat suatu negara hukumnya wajib dan merupakan sunnah yang harus diikuti. 2. Memahami kasus persoalan baru memutuskannya. Kewajiban pembuktian. Penggugat wajib membuktikan gugatan dan tergugat wajib membuktikan bantahan. 4. Lembaga damai. Penyelesaian perkara secara damai dibenarkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. 5. Orang Islam harus berlaku adil. F. Bidang militer. Usaha memperluas wilayah Islam yang telah dilakukan Abu Bakar dilanjutkan Umar dengan hasil gemilang. Wilayah kekuasaan Islam masa Umar bin Khattab meliputi Irak, Persia, Syam, Mesir, dan Barkah. Umar membuat kebijakan membuka untuk mengatur seluruh wilayah dalam naungan Panji Islam. Berikut 5 kebijakan militer Umar bin Khattab. 1. Membuat pangkalan militer. Umar bin Khattab orang pertama dan sejarah Islam yang membuat pangkalan militer dalam satu kota. Pangkalan militer ini dibuat untuk memudahkan pasukan Islam yang memerlukan pembinaan untuk menambah pasukan ke medan jihad. Selain pangkalan militer, Umar juga membentuk pos-pos militer di wilayah perbatasan. 2. Membentuk laporan harian pemasukan Umar bin Khattab meminta penglimanya untuk melaporkan situasi dan kondisi pasukan di medan perang. Dianalisis dan diberikan panduan setiap hari sehingga pasukannya akan bergerak sesuai aba-aba beliau. 3. Pergantian pasukan secara berkala. Umar bin Khattab sangat memperhatikan individu pasukan. Ini berkaitan dengan kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga. Umar bin Khattab membuat kebijakan dengan menggantikan pasukan setiap 4 bulan sekali agar pasukannya dapat bertemu kembali dengan keluarga. 4. Sistem upah gaji pasukan militer. Tolok ukur sistem upah dibuat untuk membuat klasifikasi ditingkatkan upah pada zaman Umar. Pemasukan yang bergabung sejak terjadinya perang Badar mendapatkan gaji tertinggi, sementara yang bergaji rendah adalah pasukannya yang bergabung setelah perang Qadisiyah. 5. Umar bin Khattab sangat ketat terhadap wajib militer ini. Mereka yang terpilih harus siap moral dan material. Utsman bin Affan lahir di Taif tahun 574 Masehi dan berasal dari Bani Umayyah. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Garis keturunannya dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada Abu Manaf bin Qusay. Sebelum memeluk Islam, Utsman dikenal sebagai saudagar kaya raya, dermawan dan berakhlak terpuji. Setelah masuk Islam, beliau mencurahkan harta benda untuk kepentingan perjuangan dakwah Islam. Utsman bin Affan dinikahkan dengan 2 orang putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga beliau dijuluki dengan Dzunurain yang memiliki pemilik 2 cahaya. Pada masa Utsman bin Affan, kekuasaan legislatif dipegang Dewan Penasihat atau Majelis Syura. Majelis ini di tempat khalifah bermusyawarah atau meminta nasihat para sahabat terkemuka. Adapun perkembangan pembangunan, masa Utsman meliputi daerah pemukiman, jembatan, jalan raya, masjid, wisma tamu, dan pembangunan kota pusat. Semua jalan menuju Madinah dilengkapi dengan kafilah dan fasilitas bagi para pedagang. Tempat persediaan air dibangun di Madinah, kota-kota padang pasir, serta ladang-ladang peternakan unta dan kuda. C. Bidang militer. Kebijakan yang diambil Utsman bin Affan dalam bidang militer adalah membentuk Angkatan Laut. Hal ini salah satu kemajuan yang dicapai umat Islam. Angkatan Laut menjadi sesuatu yang baru lagi tentara kaum muslimin karena belum ada pada masa Rasulullah maupun Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Wilayah tersebut banyak dikelilingi lautan. Untuk menjaga wilayah yang jauh tersebut, kekuatan angkatan darat dirasa tidak cukup. Setelah Umar bin Khattab wafat, bermunculan fitnah yang juga menimpa Utsman dan berakhir dengan wafatnya beliau. Utsman wafat
sebagai syuhada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijrah pada usia 82 tahun. Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Seperti halnya Umar, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui pemilihan. Bedanya, Umar dipilih atas penunjukan langsung, sedangkan Utsman diangkat atas penunjukan tidak langsung, yaitu melewati badan syura yang dibentuk Umar menjelang wafat. Sebelum wafat, Umar bin Khattab berwasiat dan menunjuk tim terdiri atas 6 orang sahabat terkemuka untuk menggantikannya sebagai khalifah. Sahabat tersebut Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali. Musyawarah menunjukkan suara seimbang antara yang memilih Ali dan Utsman karena Utsman lebih tua. Abdurrahman menetapkan Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar. Diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun sebagai khalifah ketiga dan tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi bulan Muharram 23 Hijriah. Utsman menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun. Dia menjadi khalifah saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, Utsman bin Affan banyak menghadapi masalah politik yang gawat. 6 tahun terakhir, masa pemerintahan banyak terjadi kekacauan. Berikut beberapa kesulitan yang dihadap pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Perbedaan qiraat antar daerah yang menjurus pada saling menyalahkan di antara kaum muslimin. Utsman pun mengambil kebijakan menyatukan suara umat. Ia memutuskan satu musyawarah yang sama. Utsman mendapat fitnah dan kaum munafik bahwa ia telah bersikap nepotisme ketika menjadikan keluarga dari Bani Umayyah sebagai peninggi pemerintahan di berbagai daerah. Utsman sering membagi-bagikan harta kepada keluarga. Utsman dinilai telah mengasingkan Abu Dzar yang mampu memicu pemberontakan, padahal yang sebenarnya terjadi Abu Dzar ingin ke Razah dan menjaga diri dari kemerap dunia. Utsman dituduh melakukan bid'ah ketika beliau menyuruh agar azan salat Jumat 2 kali, padahal ini dilakukan karena jumlah manusia begitu banyak. Berbagai macam fitnah berusaha dilontarkan Abdullah bin Syaba yang berasal dari Yahudi Syan'a. Ia mencoba memengaruhi agar membenci. 3. Substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan, masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin paling lama, yaitu lebih dari 12 tahun, 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Masa 6 tahun pertama pemerintahan Utsman banyak menoreh prestasi gemilang. Namun dalam menjalankan tugas kepemimpinan, Utsman banyak menghadapi masalah politik yang gawat. Berikut perjuangan kebijakan serta keberhasilan masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pertama, A. Bidang agama. Kebijakan Utsman bin Affan yang penting dan masih bisa dirasakan manfaatnya hingga sekarang adalah kebijakan tentang tadwinul Quran atau kodifikasi Al-Quran. Alasan kodifikasi Al-Quran masa Utsman karena adanya perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Quran. Perbedaan dialek ini semakin terlihat jelas karena pemeluk agama Islam bukan dari bangsa Arab saja, tetapi banyak bangsa Ajam atau non-Arab yang memeluk Islam seperti bangsa Persia, Mesir, dan Armenia. Atas usulan dari Huzaifah bin Yaman, Utsman lalu membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Sebagai ketua panitia ditunjuklah Zaid bin Sabit yang semenjak masa Rasulullah SAW sudah menjadi penulis wahyu, sedangkan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia ini membukukan dan menggandakan Al-Quran sebanyak 5 buah. 4 diantaranya dikirim ke Makkah, Syria, Basrah, dan Kufah. Adapun yang 1 buah ditinggal di Madinah yang disebut Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imami. B. Bidang politik kenegaraan. Masa awal dari pemerintahan, kebijakan Utsman hanya meneruskan kebijakan
khalifah sebelumnya. Pesan Umar bin Khattab yang dipenuhi Utsman bin Affan, di antaranya tidak mengganti atau memindahkan para gubernur atau amir sebelum masa setahun dari pemerintahan Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Mengenal Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW. Ali lahir di Makkah tahun 603 Masehi karena mendapat didikan dan asuhan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ali tumbuh sebagai anak yang berbudi luhur, cerdik, pemberani, pintar dalam berbicara, dan berpengetahuan luas. Ketika Nabi Muhammad SAW dia menjadi rasul, usia Ali bin Abi Thalib belum genap 13 tahun. 2 tahun setelah masa hijrah, Nabi Muhammad SAW menikahkan Ali dengan putri kesayangannya, Fatimah Az-Zahra. Ali dan Fatimah dikaruniai 2 orang anak bernama Hasan dan Husain. 2. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Peristiwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh wilayah kekuasaan Islam yang saat itu membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, banyak terjadi kekacauan yang mengganggu kestabilan pemerintahan, terutama tuntunan para pemberontak yang meminta agar Ali segera menghukum penyerang Utsman. Ali bin Abi Thalib wafat karena diserang Abdurrahman bin Muljam yang berasal dari golongan Khawarij saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Ali menghembuskan nafas terakhirnya bertepatan pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Berikutnya, 3. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah di pertengahan berbagai kekacauan, pertentangan, dan kebingungan umat. Pengangkatan Ali ini terjadi di tengah suasana yang masih dipenuhi duka dalam atas wafatnya Utsman bin Affan. Dalam periode Abu Bakar dan Umar, kehidupan masih dalam taraf kesederhanaan seperti periode Nabi Muhammad SAW. Rakyat masih bersatu padu dan kokoh di bawah ikatan tali persaudaraan Islam. Keadaan ini mulai berubah sejak periode Utsman bin Affan. Mereka mulai terpengaruh hal yang bersifat duniawi, apalagi saat gubernur yang Utsman banyak yang tidak mampu memimpin umat dan tidak disenangi masyarakat. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib menanggung beban berat saat memimpin kaum. Berikut beberapa cara Ali menanggulangi permasalahan tersebut. A. Tanah atau pemberian Utsman bin Affan kepada famili, sanak, kerabat, dan siapa saja tanpa alasan yang benar atau tidak sah ditarik kembali dan menjadi milik Baitul Mal sebagai kekayaan negara. B. Wali atau amir atau gubernur pengusaha wilayah yang diangkat Utsman diganti dengan orang baru. C. Pada masa Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum menggunakan harakat sehingga membuat kesalahan dalam membaca dan memahami teks Al-Quran dan hadis di daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan semakin luas, Ali memerintahkan Abu Aswad ad-Dualai untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu yang membahas tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu ini diharap dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. D. Melakukan pembangunan yang dapat memperhatikan khusus dari Ali bin Abi Thalib antara lain pembangunan Kufah. Awalnya kota ini disiapkan sebagai pusat perhatian oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu nahwu dan ilmu pengetahuan lainnya. Berusaha untuk mengembalikan persatuan dan kesatuan umat Islam, akan tetapi usaha ini berkurang berhasil karena api fitnah dikobarkan kaum munafik Yahudi yang tidak menyukai Islam. F. Mengatur tata pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat, seperti
memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang diambil dari Baitul Mal sebagai yang telah dilakukan Abu Bakar dan Umar.